Ya, siapkan KM-nya. Siap, gerak. Rencang depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, sekarang Bapak minta kalian berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ayo. Kita akan mengkonsentrasikan pikiran kita untuk berada di kelas supaya siap untuk belajar. Untuk itu, Bapak akan memberikan satu tepukan penyemangat. Tahu tepuk semangat tidak? Tahu. Baiklah, kita mulai dari sekarang. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, kabar kali ini kalian baik-baik saja. Bagaimana tadi sebelum berangkat, sarapan dulu tidak? Bagus ya sarapan. Dengan apa sarapannya? Sosis, mie ya. Dengan apapun yang penting halal dan bergizi ya. Yang penting itu. Terus kemanapun, dimanapun, kalau mau bepergian, kalian harus sarapan dulu. Supaya apa? Supaya kuat dan sehat. Supaya kalau kita ke sekolah belajarnya siap, tidak terganggu karena sakit perut ya. Ya itu. Yang hadir acungkan tangan ya. Adelia. Oh, sakit? Sudah berapa hari? Oh, udah 2 hari. Mudah-mudahan Adelia cepat dikasih kesembuhan ya, biar bisa belajar lagi bersama kita. Kemudian selanjutnya Adia Willy Saputra. Ada. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita mendapat barokah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Untuk itu Bapak minta mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Selanjutnya anak-anak, silahkan buka juz amaknya. Buka surat At-Tin di halaman 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Shadaqallahul azim. Semoga bacaan surat At-Tin yang kita bacakan tadi diganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keberkahan ilmu bagi kita saat belajar sekarang. Ya, siap belajar? Siap. Baik, anak-anakku yang berbahagia dan yang Bapak sangat cintai, kemarin kita sudah bertemu di pembelajaran surat At-Tin ya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Menulis dan menghafal surat At-Tin. Sudah hafal belum? Sudah. Alhamdulillah, luar biasa ya kalian.
Kemudian kemarin juga Bapak menerangkan tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini, Bapak mau bertanya dulu sedikit ya mengenai materi tentang surat Atin. Tadi kan sudah dibahas apa arti surat Atin. Artinya buah tin. Kamu sudah melihat belum buah tin bentuknya seperti apa? Kalau zaitun, zaitun. Pernah ya? Nah, sekarang Bapak akan membahas materi tentang tin, pesan pokok surat Atin. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, ya, untuk tujuan pembelajaran kali ini berkaitan dengan pembelajaran isi pesan pokok surat Atin adalah supaya kalian itu mampu mengerti dan dapat menguraikan isi kandungan surat Atin dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, seperti halnya penciptaan manusia yang sempurna, ada juga bagaimana manusia itu berada di tempat yang paling rendah, ataupun ada juga orang yang mendapat balasan di akhirat ya karena amal kebaikannya sehingga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalian pengen tidak mau masuk surga? Pilih masuk surga atau neraka? Siapa yang pengen masuk neraka? Nggak ada ya. Nah, untuk sekarang pada pembelajaran kali ini Bapak akan menerapkan model problem based learning di mana kalian nanti akan mencoba memecahkan suatu masalah dengan diskusi kelompok, kemudian kalian mencari solusi bagaimana langkah-langkah yang baik untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Siap tidak? Siap. Oke. Untuk sekarang, nanti kita akan melihat tampilan-tampilan video ataupun tampilan gambar. Kemudian kalian analisis, nanti hasil analisis itu kita berdiskusi di kelompok. Nanti akan Bapak bagi kelompoknya sesuai dengan urutan yang sudah Bapak susun. Baik anak-anak, sebelum kita berdiskusi, Bapak akan sedikit menerangkan inti dari materi yang akan kita bahas mengenai pesan pokok surat Atin. Oke, bisa kalian lihat di InFocus ya di sini di layar. Nah, pesan pokok surat Atin. Surat Atin itu ayatnya ada berapa? 8 ya. Dari tiap ayat itu punya makna dan isi kandungan yang berbeda-beda ya. Nah, maka Bapak akan memaparkan hari ini. Pertama, kandungan surat Atin ayat 1 sampai 8 yang harus kita pahami. Ayat 1 sampai 3. Nah, watini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Nah, 3 ayat tersebut mempunyai isi kandungan seperti ini. 3 ayat pertama dalam surat Atin merupakan 3 nama dan juga tempat di mana Allah itu mengutus para nabi yang berkaitan erat dengan nama-nama tersebut. Di ayat selanjutnya, ayat 4 dan ke-6, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu menjelaskan di ayat ini menjelaskan isi sumpah Allah yang menyatakan Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk dan rupa yang paling sempurna. Di ayat ke-6 ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, seperti halnya tadi, manusia itu tidak ada yang di tempat terendah saja, tapi ada yang dimuliakan oleh Allah. Dan punya tempat masing-masing. Kalau manusia yang akhlaknya rendah, akhlaknya buruk, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, mereka itu akan ditempatkan di tempatnya di mana? Di neraka. Oke, selanjutnya di ayat ke-7. Allah juga mengingatkan di ayat ke-7 ini, fama yukadzibuka ba'du biddin.
Allah itu akan menghitung amal-amal manusia selagi hidup di alam dunia. Yang baik akan diberi pahala, yang suka berbuat buruk akan diberikan dosa. Ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang paling adil, ya, yang tidak akan terpengaruh hal apapun, yang tidak akan pernah tidak adil. Allah itu melihat kebaikan dan keburukan seseorang walaupun hanya seberat jarak, tidak akan mengurangi timbangannya. Kenapa? Karena Allah adalah hakim yang paling adil seadil-adilnya. Baik anak-anak, setelah kita tadi mempelajari materi, nah sekarang kita akan menganalisis gambar-gambar yang berkaitan dengan materi pesan pokok surat At-Tin. Oke, kita mulai dulu. Nah, untuk itu, Bapak akan memberikan materi dan juga lembar analisis ya. Sambil kalian melihat, sambil kalian menulis analisisnya. Oke. Silakan, satu orang satu ya. Satu orang satu, satu orang satu. Satu orang satu. Punya mas. Siapkan alat tulisnya. Kan, jangan dibicarakan. Analisis gambar apa ini, terus tuliskan ya dalam lembar analisis, terus tuliskan apa yang kalian lihat di gambar serta kaitannya dengan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Sok, tulis. Ya, selanjutnya coba dikumpulkan. Ya. Ini Bapak akan lihat dulu ya pertanyaan yang menarik yang bisa kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Yang pertama, mengapa manusia sakit dan apa yang menyebabkan mereka sakit. Kemudian, bagaimana manusia bisa berada dalam posisi terendah, terhinakan di hadapan Allah. Ya, ini bagus. Mengapa manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekarang akan membagikan kelompok. Kelompok pertama, Azka sebagai ketua kelompoknya, kemudian Taufik kelompok kedua, dan Salsa sebagai ketua kelompok ketiga. Untuk kelompok satu, Azka. Nah, Bapak akan kasih nanti lembar kerja diskusi. Coba diskusikan masalah tentang mengapa manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk berbuat maksiat Subhanahu wa ta'ala. Oke, coba sekarang kalian pindah sesuai dengan kelompoknya. Kelompok satu sebelah sini, kelompok dua sebelah sini, kelompok tiga sebelah sana. So, nah, silakan untuk berpindah. Baik, untuk kelompok satu ini LKPD-nya, untuk kelompok dua ini LKPD-nya, dan untuk kelompok tiga ini LKPD. Silakan kalian bahas materi ataupun masalah tersebut, kemukakan menurut pendapat masing-masing. Kemudian kalian boleh buka bukunya dan Bapak kasih tadi ringkasan materi, silakan dibuka, kemudian didiskusikan ya. Baik, silakan dimulai diskusinya. Tapi dilihat ya, diisi. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ditulis pesan apa namanya, rangkumannya saja, nanti kan akan didiskusikan ya, langsung dipresentasikan ya. Sebagai ketua kelompok, awas tanggung jawab ya untuk presentasi ke depan nanti. Jadi yang jawabannya yang nyambung. Nah, iya, lihat-lihat untuk solusi ini
manusia sehat dan supaya tidak sehat dan sakit. Sadar tentang ya ini udah baik. Coba untuk yang ini tentang bagaimana ya. Cukup ya. Ya, untuk diskusinya sekarang apa yang sudah kalian tuangkan coba nanti dipresentasikan di depan kelas. Ya. Terus apabila teman kalian sedang memberikan presentasi, kalian dengarkan dengan seksama supaya kalian lebih paham apa yang dibicarakan oleh teman kalian ini kah? Ya, dengarkan. Kemudian nanti kalau ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan kepada teman kalian langsung. Baik, kelompok 1, Bapak persilahkan untuk ke depan. Sok, semua anggotanya ke depan untuk membantu menjelaskan. Silakan. Mengapa manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1. Sifat manusia yang runtun. 2. Lingkungan dan pengaruh sosial. Pendidikan agama yang kuat. Manusia yang agamanya kuat akan menjadi manusia yang baik. 2. Selalu introspeksi dan dari kesalahan. 3. Berada di lingkungan sosial yang positif. Ya, itu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba selanjutnya kelompok 3 untuk maju ke depan. Presentasikan. Masalah yang dihadapi, perbuatan maksiat, mengabaikan kewajiban agama, kesombongan dan ujub. 1. Solusi agar tidak seperti itu bagaimana? 1. Peningkatan iman dan takwa. 2. Penerapan akhlak yang baik. Itu adalah bagaimana caranya supaya kita berada ataupun tidak menjadi manusia yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di hadapan manusia. Yaitu pertama, harus mempunyai iman dan takwa. Yang terakhir adalah selalu melakukan refleksi diri untuk berbuat ibadah. Ya, paham semuanya? Oke, terima kasih kelompok 3 telah mempresentasikan pendapatnya. Silakan untuk duduk kembali. Tepuk tangan. Hasil diskusi kalian ya. Dapat dipahami oleh teman-teman? Dapat? Alhamdulillah. Baik. Bapak simpulkan ya tadi dari hasil materi yang dibahas oleh kalian itu, pertama mengenai bagaimana manusia memakai tubuhnya untuk berbuat maksiat. Intinya karena mereka tidak punya akhlak yang baik dan ilmu agama yang kuat. Kemudian mengapa manusia itu bisa menjadi sakit? Kan manusia itu sempurna. Ya kalau sempurna pun kalau tidak dijaga dengan baik akan menjadi sakit ya. Makan sembarangan, pola makan tidak teratur. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita sebagai manusia tidak rendah di hadapan Allah? Yaitu tadi kata kelompok 3, agar selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kita dan selalu beribadah kepadanya. Bersyukur tentang semua anugerah yang Allah berikan. Baik, anak-anakku, dari pembelajaran yang kita bahas barusan tentang pesan pokok surat At-Tin, apa yang kalian dapatkan? Pertama adalah 1, tahu bahwa buah tin, Bukit Tursina itu dijelaskan dalam Quran surat At-Tin yang merupakan apa? Tempat-tempat bersejarah dalam sejarah peradaban Islam. Itu untuk pembelajaran kali ini. Semoga kita punya hikmah dan juga ada yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari lewat pembelajaran ini. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan lembar asesmen akhir ya. Silakan diisi, dipilih jawaban yang paling benar. Baik, selesai ya. Bapak kumpulkan. Mana? Selesai. Bapak akan periksa. Nanti hasilnya akan
Bapak tindak lanjuti. Kalau kalian sudah memenuhi kriteria ketujuan pembelajaran, akan Bapak kasih pengayaan. Kalau kurang, akan Bapak kasih tugas tambahan untuk oleh-oleh di rumah. Ya, tunggu ya, Bapak periksa dulu. Baik, Bapak sudah periksa, ada beberapa peserta didik ya, Ilham dan juga Hamzah, kemudian Rafi. Bapak akan kasih soal tambahan ya. Nah, ini soalnya karena kalian belum sedikit lagi untuk menyelesaikan target pembelajaran ya. Mana Ilhamnya? Silakan nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Nah, dan untuk yang lainnya, Bapak tugaskan untuk mencari contoh kaitan dari pesan pokok surat At-Tin dengan kehidupan kalian di rumah. Tugas kalian sebagai hamba Allah di rumah. Ya, bagaimana saja yang mencerminkan pesan pokok surat At-Tin. Ya, nanti di minggu depan dikumpulkan. Paham? Ya, Bapak kira cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa menghasilkan apa yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak tanya dulu, bagaimana suasananya belajar hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Suasananya senang tidak? Senang. Baik, semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang menjadikan pahala di hadapan Allah. Cukup untuk hari ini, ya. Kita lanjutkan dengan berdoa. Ya, dipimpin oleh KL. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.